Hello leaders, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sukses, mulia. Bicara terkait dengan pandemik, tentu saja ini adalah sebuah situasi yang harus kita lewati bersama dan kita cari cara bagaimana untuk melewatinya. Mari diskusikan ini bersama saya, Warsono Hadi Mulyono, trainer dari Kubik Leadership, dan inilah Leadership Vibes. Ketika pandemi, tantangan setiap perusahaan tentu saja berbeda-beda. Namun keadaannya sama, bahwa ternyata apa? Bahwa ternyata kita harus mampu melalui keadaan ini. Dan untuk bisa melalui ini tentu saja ada aset yang sangat penting untuk dikelola, yaitu apa? Sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi saat ini begitu beragam, yang dimana diwarnai dengan berbagai macam generasi. Ya, kalau kita bicara generasi, yang sekarang paling banyak adalah para millennials, ya, dan juga Gen Z nih, bahkan sudah mulai masuk di dalam organisasi. Dan setelah itu ada yang lebih senior, ada Gen X, bahkan sampai dengan baby boomers. Mungkin masih tersisa ya, beberapa baby boomers di dalam organisasi. Menariknya, di setiap generasi ini memiliki karakteristik. Dan karakteristik dari setiap generasi ini terkadang agak sedikit butuh perjuangan untuk mensinergikannya antara satu generasi dengan generasi yang lainnya. Kalau ternyata Gen Z bertemu dengan Boomers, apa yang harus dilakukan oleh Gen Z dan apa yang harus dilakukan oleh Boomers? Hal ini menjadi pertanyaan hampir di setiap organisasi. Karena terkadang Boomers merasa Gen Z kayaknya kurang ya energinya, kurang ya semangatnya untuk bekerja, atau bahkan ada beberapa yang mengatakan etikanya nih kayaknya perlu diasah deh. Etikanya nih kayaknya perlu untuk diperbaiki. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk dicari jalan keluarnya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi sebuah konflik. Dalam dunia organisasi, konflik akan terjadi ketika apa? Ketika komunikasi tidak bisa terbangun dengan baik. Karena mereka akan punya sudut pandang yang berbeda. Seperti yang disebutkan oleh Robert Half, Management Resources, yang mengatakan bahwa komunikasi ini merupakan salah satu hal yang menantang untuk diperbaiki di dalam sebuah organisasi. Mengapa? Karena terkadang ya kalau kita lihat nggak ada dong yang mau langsung mengalah gitu, karena mereka merasa punya kelebihan. Seperti Boomers merasa bahwa dirinya lah yang paling helpful. Dirinya yang paling ibaratnya membantu keadaan organisasi sampai saat ini. Namun si Gen Z, ya millennials, merasa mereka ini yang paling kontributif, mereka ini yang paling produktif. Dan berarti kita perlu mencari tahu bagaimana supaya Boomers masuk ke Gen Z, Gen X masuk ke Gen Z, ataupun sebaliknya, ya Gen Z millennials masuk ke Boomer dan Gen X. Sehingga kita perlu untuk membangun komunikasi yang tepat. Sehingga saya akan membahas terkait dengan interpersonal skill di dalam organisasi. Bicara terkait dengan interpersonal skill dalam organisasi, ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang dalam membangun komunikasi di dalam organisasi. Ada 3 prinsip yang perlu kita pegang. Yang pertama, pahami bahwa setiap orang itu unik dan berbeda. Sehingga kita nggak bisa menyamaratakan bagaimana pola komunikasi kita dengan seseorang dan juga orang yang lainnya. Kita perlu mencari cara yang tepat. Karena apa? Ketika kita tahu nih, oh ini orang kayaknya cocoknya dari obrolan ringan deh. Oh kalau ini kayaknya cocoknya lewat pekerjaan. Dan setiap orang yang kita dekati dengan metode yang tepat, dia akan bisa menerima kita. Oleh karena itu sadari bahwa setiap orang unik dan berbeda. Lalu prinsip yang kedua adalah orang cenderung menyukai orang yang sama dengan dirinya. Wow. Maksudnya apa tuh? Mirip? Ya bukan, ya. Sama di sini maksudnya adalah memiliki kesamaan, dan itu bisa dibuktikan dengan terciptanya komunitas. Kalau diperhatikan kira-kira di dalam komunitas itu tercipta karena adanya persamaan atau perbedaan? Tentu saja persamaan. Tapi apakah tidak ada perbedaan di dalam komunitas? Ada. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi ketika ada kesamaan, mereka memiliki ikatan. Sehingga ketika di dalam sebuah organisasi Anda melihat ternyata tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, yang perlu Anda lakukan adalah apa? Mencoba membangun apa hal yang bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Bisa itu berupa aktivitas, sudut pandang, dan lain sebagainya. Karena apa? Orang cenderung nyaman dengan orang yang sama dengan dirinya. Termasuk diri Anda kalau ingin mendekati seseorang, cari tahu apa yang bisa disamakan dengan orang itu. Dan yang ketiga adalah
Komunikasi itu bukan mengubah orang, tapi mengubah respon. Mengapa demikian? Karena gini, orang itu untuk berubah atau tidak, itu bergantung kepada dirinya sendiri. Tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah mencari cara supaya respon yang dia munculkan sesuai dengan kebutuhan kita. Supaya respon yang dia munculkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu yang kita ubah apa? Responnya. Dari respon yang tadinya tidak suka menjadi suka. Respon yang tadinya tidak menerima menjadi menerima. Jadi yang kita ubah adalah responnya. Pegang 3 prinsip ini terlebih dahulu. Nah, kalau Anda sudah memegang prinsipnya, berarti Anda siap untuk mengaplikasikan caranya. Kalau tadi prinsip ada 3, caranya juga ada 3. Nah, apa saja caranya? Yang pertama, Anda sebagai leader, kalau ingin membangun interpersonal skill dengan orang di sekitar Anda, kepada rekan Anda, termasuk kepada bawahan Anda, yang pertama adalah bangun kesetaraan. Ya, karena apa? Seperti yang saya jelaskan di prinsip tadi, ya, bahwa ternyata orang nyaman dengan orang yang setara dengan dirinya. Anda bisa mulai dengan membuka obrolan yang itu temanya sesuai dengan ketertarikannya dia. Ya, Anda observasi dulu. Memang kalau kita menjadi seorang komunikator yang handal, komunikator yang ulung, kita harus juga menjadi good observer. Ya, and then good listener. Dan akhirnya Anda bisa mengetahui strategi yang tepat mendekati seseorang. Karena apa? Anda jadi tahu nih, saya mau setara dari sisi mana ya? Oh, dia suka musik, dari genre musiknya, ngobrolin musiknya. Oh, dia ternyata suka liburan kemana nih ya? Kita bisa ngobrolin terkait dengan hal tersebut. Itu yang pertama, bangun kesetaraan. Yang kedua adalah hadirkan ketertarikan. Maksud hadirkan ketertarikan adalah apa? Gini, Anda tertarik ngobrol sama orang yang kayak gimana sih? Oh, saya tertarik ngobrol sama orang yang dia itu antusias. Yang dia itu kalau diajak ngobrol ngerespon. Yang kalau diajak ngobrol ya relevan sih apa yang diomongin dengan apa yang dimaksud gitu. Nah, sehingga kalau kita tertarik melihat orang seperti itu, jadi pastikan kita menjadi orang yang seperti itu juga. Karena kita ingin menghadirkan ketertarikan. Supaya orang tertarik, pastikan kita terlihat menarik terlebih dahulu. Dari mulai apa? Ketika orang itu berbicara, tunjukkan antusiasme kita. Ya, dari anggukannya, tatapan mata kita, responnya kita, ya, ini menjadi sesuatu yang penting. Hadirkan ketertarikan Anda dan pastikan ya Anda tuh melakukan proses mendengar yang aktif. Jadi tidak hanya menangkap kata-katanya, tapi kita baca gesturnya seperti apa dan kita bisa memberikan timbal balik yang tepat dalam berkomunikasi. Jadi hadirkan ketertarikan dengan cara apa? Tunjukkan bahwa Anda tertarik dari apa yang dia bicarakan atau dari tema yang disampaikan, ya, dan ini akan menjadi jembatan agar dia juga tertarik dengan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah beri bantuan. Maksudnya apa sih? Begini, kita sebagai seorang pribadi akan lebih mudah diterima ketika kita memiliki aura yang positif. Dan salah satu bentuk aura positif adalah dengan cara bagaimana Anda melakukan hal-hal baik kepada orang di sekitar Anda. Sehingga mulai saat ini ketika Anda ingin menjadi pribadi yang mampu mendekati setiap orang dengan baik, berikan bantuan kepada orang di sekitar Anda sesuai dengan kemampuan Anda, sekecil apapun itu. Orang butuh kursi misalnya, Anda bisa bantu ambilkan kalau Anda punya tenaga ya, Anda kuat bisa ambilkan. Ya, misalnya orang ternyata, oh minta tolong dong ambilin pulpen, gerak. Menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang helpful. Menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang tidak sungkan untuk membantu orang lain. Dan dari 3 hal ini, Anda bisa membangun kedekatan dengan orang sehingga Anda menjadi pribadi yang memiliki interpersonal yang diterima oleh lingkungan sekitar. Coba deh, praktekin 3 hal ini terkait dengan apa? Bangun kesetaraan, hadirkan ketertarikan, dan juga beri bantuan, dan rasakan apa dampaknya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan bisa kita bahas, dan juga bisa kita jadikan tema pembahasan di video yang lainnya. Sampai bertemu lagi di video-video Leadership Vibes berikutnya. Dan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses mulia. Sampai bertemu lagi di video Kubik Leadership yang lainnya.